Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai detik hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan nafas, udara yang segar, cuaca yang cerah. Engkau juga semalam telah melindungi kami Tuhan, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak dan kembali pagi hari ini bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, bukalah pikiran dan hati kami Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menerangi setiap akal budi kami Tuhan, agar apapun yang kami terima dari setiap firman-Mu ini Tuhan, boleh kami resapi, boleh kami teladani, boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami menjadi pelaku firman-Mu, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya akan ambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terpuji. Saudara, kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak dipertemukan sama masalah, godaan, pencobaan, entah itu dalam kehidupan berkeluarga, hubungan dengan pasangan, pendidikan, keuangan, atau apapun itu. Tetap ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa setiap cobaan, setiap rintangan, setiap godaan yang kita hadapi itu justru semakin menunjukkan bahwa Allah itu masih sayang sama kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena melalui pencobaan tersebut, seperti seumpama kertas yang awalnya datar, persegi panjang kan, kemudian dibentuk menjadi bentukan yang bagus seperti bunga, kapal, pesawat, atau lain sebagainya. Kertas itu akan melewati setiap lipatan-lipatan yang kadang terasa menyakitkan bagi kertas itu. Sama seperti hidup kita. Hidup kita kadang didatangi cobaan, pencobaan, masalah, perkara, atau apapun itu. Tapi kembali dalam ayat firman ini Tuhan mengingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu adalah tujuan Tuhan untuk mengubah kita menjadi lebih indah di mata, untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Karena lewat pencobaan ini, iman kita dipertanyakan. Apakah kita masih setia dalam pencobaan, dalam sakit penyakit? Apakah kita masih bergantung sama Tuhan? Atau malah kita menyerah? Atau bahkan mencari pertolongan alternatif yang lain? Dikatakan dalam Alkitab, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Ayat ini mengingatkan saya akan baptisan. Baptisan di mana kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memberi kita privilege, memberi kita hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Hak istimewa inilah yang membuat kedekatan kita dengan Bapa terasa semakin nyata, terasa semakin dekat. Kita bisa gunakan hak istimewa ini untuk lebih dekat kepada Tuhan, komunikasi sama Tuhan, berdoa, cerita. Boleh nggak kita cerita ke Tuhan? Tuhan, hari ini ada masalah ini. Tuhan tahu kita harus sukacita. Tapi masalah ini membuat aku duka cita, membuat aku sedih, membuat aku nangis, dan lain sebagainya.
Bolehkah kita bercerita seperti itu, saudara? Tentu saja boleh. Kenapa? Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu tandanya bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah itu. Allah menciptakan matahari, menciptakan malam untuk semua orang. Semua orang atau bahkan yang tidak percaya pada Allah, Allah tetap memberi mereka matahari, memberi mereka air, memberi mereka cahaya. Apalagi kita yang adalah anak Allah, kita yang adalah manusia yang sudah disatukan dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus. Seharusnya masalah-masalah dalam kehidupan kita membuat kita semakin bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, dengan masalah ini aku menjadi belajar untuk menjadi lebih kuat lagi dalam iman akan Engkau. Menjadi lebih besar lagi pengharapanku akan Engkau. Terima kasih, Pak. Kita tidak boleh, jika kita merasa takut, khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Dia akan memelihara kamu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Itu artinya kenapa? Seberat apapun masalah dalam kehidupan kita, kita diajak untuk merenung seberapa dalam si cinta kasih Allah. Bahkan sampai rela menurunkan anaknya untuk datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Sebenarnya ini salahnya manusia, tetapi Allah masih mengasihi manusia. Allah ingin ada manusia yang tidak jatuh ke dalam maut, tetapi beroleh keselamatan, beroleh surga. Allah ingin agar setiap anak-anaknya tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi biarlah pencobaan itu yang menguatkan kita terus. Saudara, bayangkan, semakin jatuh bola itu jatuh ke dalam tanah atau ke dalam batu, semakin dia akan meloncat tinggi. Semakin jatuh engkau, bila engkau percaya itu kuasa Tuhan, maka jika engkau jatuh, engkau akan dibangkit. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui renungan pada hari ini kita belajar bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita miliki, yang bahkan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Jadikanlah itu sebagai tumpuan batu sandaran, batu penjuru untuk kita lebih dekat pada Tuhan. Seperti halnya perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia tidak menyerah. Bahkan selama usia yang udah hampir tua, dia melihat Yesus. Dan betapa bersukacitanya dia jika dia bisa bertemu Yesus. Bahkan dalam hati kecilnya dia berkata, andai saja aku menjamah jubah ini, penyakitku akan sembuh. Amin. Itulah yang dimaksudkan. Pencobaan bukan tidak kita anggap sebagai batu sandungan, tetapi biarlah pencobaan itu dianggap sebagai batu penjuru untuk kita lebih dekat sama Tuhan, untuk kita terus ada waktu sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, terus percaya sama kuasa nama Tuhan. Itulah saudara, bagaimana pergumulan kita, biarlah itu kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari saya ajak saudara sekalian untuk berdoa.
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas renungan hari ini Tuhan. Terima kasih atas peringatan-peringatan yang mengingatkan kami bahwa pencobaan emang ada, masalah emang ada, godaan emang ada, gangguan di mana saja itu memang ada. Tetapi biarlah kami menyikapinya Tuhan. Ajarilah kami menyikapi bahwa pencobaan itu Tuhan bukanlah sebagai batu sandungan, tetapi biarlah menjadi batu penjuru. Sama seperti Engkau Bapa. Dosa manusia tidak dijadikan batu sandungan, tetapi dosa manusia dijadikan batu penjuru oleh Yesus Kristus. Dan Dia yang menebus dosa manusia. Bapa, bila ada salah dosa di antara kami, biarlah Engkau ampuni kami satu persatu Tuhan. Bagi siapapun yang lemah, yang sakit, yang ada dalam musibah, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan beri mereka penghiburan, kekuatan, damai, sejahtera, kasih sukacita, dan perlindungan daripada Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa atas renungan hari ini. Biarlah kami semakin tekun setiap harinya untuk melaksanakan setiap dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.